Hai teman-teman pencinta tanaman, apa kabar? Pada video kali ini kita akan sharing tips dan trik sebelum teman-teman membeli anggrek botolan seperti ini ya. Jadi kita akan bahas harganya berapa, kemudian apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum teman-teman membeli anggrek botolan. Selain itu kita juga akan sharing bagaimana caranya agar anggrek botolan ini tetap hidup ya sampai dewasa seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Keep on watching, terus saksikan videonya sampai habis ya. Iya teman-teman, yang pertama akan kita bahas di sini harga ya teman-teman. Nah, untuk anggrek botolan ya, satu botol seperti ini tuh isinya kira-kira 25 sampai dengan 30, bisa lebih dari itu, bisa kurang dari itu. Kira-kira seperti itu isinya. Harga botolan anggrek seperti ini bervariasi ya, bergantung dengan isi spesies apa yang ada di dalam sini, spesies atau hibrid ya. Nah, semakin langka, semakin bagus isinya atau anggreknya, maka harganya otomatis akan semakin mahal ya teman-teman. Nah, harga botolan seperti ini kisarannya saja ya teman-teman, bisa lebih murah dari itu, bisa lebih mahal. 120.000 sampai dengan tidak terhingga ya, ada yang sampai 220.000, 500.000 per botol. Bergantung isinya juga, tapi pada umumnya itu untuk anggrek-anggrek biasa itu harganya kisaran antara 110 sampai dengan 120.000 ya teman-teman. Ada juga yang 100.000 seperti itu. Nah, untuk botolan yang mahal itu biasanya berisi silangan-silangan yang unik ya teman-teman, atau spesies-spesies yang langka seperti itu biasanya lebih mahal daripada botolan biasa seperti itu ya. Ya teman-teman, itu tips yang pertama. Tips yang kedua ya, kalau teman-teman mau beli botolan itu, kalau misalkan di lokasi teman-teman memang ada penjualnya langsung, sebaiknya saya sangat rekomendasikan untuk beli secara langsung di penjualnya ya teman-teman. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya berarti terpaksa harus beli online. Nah, beli online ini sedikit tricky ya. Sebaiknya teman-teman saya sarankan beli di pedagang-pedagang yang benar-benar terpercaya. Kenapa? Karena sekarang itu ada ya sedikit saja ya pedagang nakal. Jadi ada beberapa yang jual botol yang belum siap ditanam kemudian dijual. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini merupakan botolan anggrek yang belum siap aklim ya teman-teman. Dengan kata lain, dia belum siap ditanam tapi ya dijual seperti itu. Kalau misalkan teman-teman apes dapat pedagang yang seperti ini, keluarnya seperti ini, maka ya gimana, kalau memang kondisi anakan anggreknya itu seperti tadi, maka kemungkinan untuk hidupnya itu sangat-sangat kecil ya teman-teman. Jadi bagaimana cara mengetahui kalau anggrek itu sudah siap untuk ditanam? Ini seperti contoh di sini ya teman-teman. Nah, yang pertama itu daunnya sudah sundul botol, artinya dari bawah ke atas ini dia sudah sampai seperti ini. Nah, akarnya sudah banyak seperti ini. Nah, kalau dengan kondisi anggrek yang seperti ini, maka insya Allah kemungkinan hidupnya itu besar ya teman-teman. Kalau seperti ini biasanya saya tanam itu 90% itu kemungkinan hidupnya itu lebih tinggi, bergantung dengan perawatan kita selanjutnya seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman tertarik mau beli botolan, teman-teman bisa komen di bawah, nanti saya kasih linknya ya di komentar. Komen aja di komentar, nanti saya kasih linknya ya teman-teman ya. Oke, mantap. Ya, tips yang ketiga ya teman-teman, apalagi untuk teman-teman yang beli online. Kenapa? Karena kalau kita beli online itu biasanya tidak semuanya mulus seperti botolan saya tadi ya, bisa juga jadinya seperti ini. Ya, karena terguncang di jalan pada saat dikirim seperti itu, bisa jadi nanti dia amburadul seperti ini ya, campur aduk. Nah, kalau kondisinya sudah seperti ini ketika datang, maka harus dengan sangat sekali itu harus segera ditangani ya teman-teman, harus segera dikeluarkan, ditanam. Kenapa? Kalau tidak itu bisa terkontaminasi dengan jamur. Jadi kalau teman-teman tidak segera tangani, anggreknya itu bisa busuk karena terkontaminasi dengan jamur. Nah, sebaiknya ketika teman-teman memesan anggrek botolan atau membeli anggrek botolan, media tanamnya itu segera disiapkan ya. Kenapa? Biar setelah anggreknya itu datang, itu bisa teman-teman langsung keluarkan, bisa teman-teman langsung proses dia tanam, sehingga bisa tadi menghindari kontaminasi atau kebusukan tadi ketika sampai dari perjalanan atau ekspedisi, kondisinya itu sudah amburadul seperti tadi. Nah teman-teman, biasanya saya kalau misalkan anggrek botolan atau seedling seperti itu, saya menggunakan di sini ada arang yang saya tumbuk kecil-kecil, kemudian akar kadaka, atau teman-teman juga bisa pakai moss putih ya, tidak harus akar kadaka ini. Kemudian di sini saya pakai juga pakis caca ya teman-teman. Nah, antara tiga media tanam ini itu biasanya saya mix ya teman-teman. Untuk bagian atas itu
biar dia agak moist atau lembabnya lama, itu biasanya saya menggunakan sphagnum moss putih atau akar kadaka yang seperti ini nih. Dan bawahnya itu teman-teman bisa menggunakan pakis caca ataupun arang yang agak kecil tadi seperti itu. Fungsinya biar dia tidak selalu basah. Jadi fungsinya biar atasnya itu selalu basah, bawahnya itu tidak terlalu basah seperti itu teman-teman, biar menghindari kebusukan juga. Nah, untuk media tanam yang dua ya, yaitu akar kadaka dengan pakis caca, itu biasanya agak susah kita dapatkan, tapi teman-teman sebenarnya bisa beli dia. Untuk akar kadaka dengan pakis caca ini harganya itu kisaran antara 25 sampai dengan 35.000 per karung yang 10 kilo nih itu ya teman-teman. Biasanya per karung itu beratnya antara 4 kilo sampai dengan 11 kilo. Nah, untuk mengakalinya teman-teman saya biasanya pakai Indah Kargo ya, jadi murah, atau teman-teman bisa Grab dia, itu jauh lebih murah juga. Tapi misalnya ada di dekat ya teman-teman bisa langsung datang saja biar tidak boros ongkos kirim seperti itu ya. Oh ya, satu lagi yang mungkin teman-teman bisa siapkan adalah fungisida ya. Di sini fungisida itu adalah anti jamur. Kalau misalkan teman-teman pemula dan belum tahu, teman-teman bisa beli ini itu di Shopee banyak, atau di toko-toko pertanian ya yang ada di sekitar tempat tinggal teman-teman, itu sangat banyak dijual. Mereknya itu bisa Antrakol, bisa yang lain-lain, yang penting fungisida seperti itu. Nah, fungsinya ini adalah untuk antisipasi anggrek itu agar tidak busuk ya teman-teman. Jadi karena seedling atau botolan itu rawan, jadi sebaiknya teman-teman gunakan seperti itu ya. Nah, untuk tips selanjutnya teman-teman, tempat ya. Jadi sebelum teman-teman beli anggrek botolan, sebaiknya sudah disiapkan kira-kira mana yang tempat yang cocok untuk nanti saya meletakkan anggrek botolan saya atau bayi-bayi anggrek tersebut ya teman-teman. Nah, sebaiknya untuk anggrek botolan itu intensitas cahayanya itu kisaran antara 20-30% saja ya teman-teman, dan atasnya itu sebaiknya dikasih terpal yang putih itu atau tempat yang tidak terkena hujan secara langsung ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa kontrol tingkat kelembapannya seperti itu. Nah, untuk cahaya itu sebaiknya itu sangat disarankan itu ada matahari paginya seperti itu, tapi tidak full matahari seperti itu teman-teman. Panaskan 7-8 jam. Untuk anggrek yang baru keluar dari botol itu sebaiknya 20 sampai dengan 30% cahaya saja seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya teman-teman. Karena kalau misalkan terlalu banyak seperti itu, dia biasanya bisa dehidrasi, bisa mati juga ya teman-teman. Seperti itu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman juga kasihnya atau letakkannya di tempat yang terlalu teduh gitu, tidak ada sinar matahari, tidak ada angin, itu juga bisa rawan sekali untuk busuk dan jamuran seperti itu ya teman-teman. Jadi perhatikan benar-benar tempat peletakannya. Ini salah satu kunci dari keberhasilan teman-teman bisa merawat anggrek seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nanti untuk intensitas sinar mataharinya ini teman-teman bisa tambah secara perlahan-lahan ketika anggreknya mungkin sudah remaja, kemudian pradewasa seperti itu. Untuk anggrek dendrobium seperti ini bisa dilatih perlahan-lahan sehingga dia itu sinar mataharinya itu bisa banyak seperti itu ya teman-teman. Tapi itu tadi harus perlahan-lahan latihnya, terutama untuk anggrek yang dari botolan seperti ini ya teman-teman ya. Oh ya, lupa, untuk wadah anggreknya teman-teman tidak harus beli sopot itu ya teman-teman, bisa gunakan saja sampah yang tidak berguna ini seperti saya ini, bekas aqua gelas bisa dipakai untuk anggreknya ya teman-teman ya. Ya, tips selanjutnya dan yang terakhir ya teman-teman, ketika teman-teman mau membeli anggrek botolan itu pastikan teman-teman tahu jadi ini kira-kira berapa lama bisa dewasa dan berbunga seperti itu ya. Untuk anggrek dendrobium itu teman-teman itu jadi dari botol tanam itu sampai dengan dewasa dan berbunga itu bisa nyampe 2 tahun. Jadi teman-teman harus sabar ya, jangan sampai dipelototin terus tiap hari ya, dia tidak besar-besar, karena anggrek itu memang salah satu tanaman itu yang pertumbuhannya itu cukup lambat ya teman-teman. Untuk dendrobium itu bisa nyampe 2 tahun bisa sampai berbunga ya, bisa lebih lama seperti itu bergantung perawatannya masing-masing. Bahkan ada anggrek yang nyampe puluhan tahun seperti anggrek tebu seperti itu baru berbunga. Jadi pastikan kalau teman-teman mau melihara anggrek botolan ya harus sabar seperti itu ya teman-teman, menunggu sampai dia besar dan berbunga seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak bisa sabar ya sebaiknya beli saja yang langsung dewasa. Iya, anggrek dewasa seperti itu.
Jadi dia lebih cepat untuk berbunganya ya teman-teman. Dengan konsekuensi ya kalau anggrek yang sudah dewasa itu biasanya lebih mahal seperti itu ya. Nah teman-teman mungkin cukup sekian ya sharing kita hari ini tentang tips dan trik membeli anggrek botolan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang baru mau belajar untuk tanam anggrek dari botolan seperti itu. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa videonya di like, di sharing, di komen juga. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye, happy gardening, selamat berkebun, dah.